Hari ini kita akan belajar mengenai pengembangan diri, ekstrakurikuler kepramukaan, dan pendidikan karakter kebangsaan. Selamat pagi juga, Denis. Iya, saya sangat siap hari ini untuk belajar beberapa elemen-elemen tersebut. Nanti kita belajar sama-sama ya. Iya, nanti kita belajar di ruang kelas ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, pengembangan diri itu ialah sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Dan pengembangan diri ini juga adalah kegiatan pendidikan loh di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum di sekolah. Jadi pelaksanaannya yaitu lebih banyak menggunakan waktu di luar jam pelajaran. Pengembangan diri ini adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkannya, serta mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri anak didik. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling. Oh, jadi saya tahu sekarang. Jadi pengembangan diri itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, serta dengan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi suatu sekolah atau madrasah. Ya, tepat sekali. Jadi, pengembangan diri secara khusus itu bertujuan untuk menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan, dan kemampuan sosial. Dan untuk kemampuan-kemampuan belajar, wawasan, dan untuk pemecahan masalah dan juga kemandirian. Selanjutnya kita akan belajar dan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi semalam saya belajar tentang kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pada implementasi kurikulum 2013 telah diterbitkan Permendikbud RI nomor 62 tahun 2013, yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Dan berarti ini yang sudah diatur dalam Permendikbud ini. Dalam Permendikbud ini, kegiatan ini atau kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dan dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan tentunya. Pendidikan ini yaitu merupakan kegiatan di luar jam sekolah. Siswa yang menjadi wadah untuk berkreasi dan menyalurkan bakat dan minatnya. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dalam potensi peserta didik loh. Oh, jadi begitu, ekstrakurikuler. Oh iya, selanjutnya kita akan membahas tentang kepramukaan loh. Nah, jadi kepramukaan ini adalah sebagai salah satu ekstrakurikuler. Tetapi berbeda dengan ekstrakurikuler yang lain karena ini wajib. Dari dokumen yang berhubungan dengan pendidikan kepramukaan dan peraturan terbaru tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014, itu tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diatur pada undang-undang dan Permendikbud serta peraturan menteri yang mengatur di dalamnya. Jadi, kepramukaan ini adalah ekstrakurikuler yang wajib untuk dilakukan dan untuk dipelajari tentunya. Ya, tepat sekali. Dari pemahaman yang saya pahami, dalam kepramukaan ini yaitu berisikan perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan loh. Jadi pola kegiatan pendidikan kepramukaan ini diwujudkan dalam bentuk suatu keterampilan atau upacara dalam kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik-teknik di dalamnya. Keterampilan kepramukaan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk komitmen kepramukaan dalam bentuk pembiasan dan peningkatan sikap dan keterampilan loh, sesuai dengan kurikulum 2013 yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan metode dan teknik belajar interaktif dan progresif ini yang tak terkalahkan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik untuk dibentuk. Dalam penilaian dalam pendidikan ini dilakukan dengan menggunakan sebuah keterampilan dan sikap dalam mendidik dalam suatu bidang kepramukaan. Ya, tentu sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka
kurikulum 2013. Dalam masing-masing muatan sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013, yaitu terdiri atas beriman, kebineka tunggalikaan, toleransi, kebersamaan, syukur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani, cinta tanah air, maaf, jujur, kesatria, rela berkorban, teladan, serta kewajiban dan hak demokratis, cakap, peduli, santun, kritis, sopan, cekatan, peka, tanggap, komunikatif, mandiri, cermat, taat aturan, rasa ingin tahu, pantang menyerah, berpikir logis, dan kreatif dan inovatif. Dasar itulah yang dapat membentuk watak peserta didik dalam ekstrakurikuler kepramukaan yang wajib pada kurikulum 2013 yang sudah ditentukan saat ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pendidikan karakter kebangsaan, yang mana yang sudah saya pahami bahwasannya pendidikan karakter ini harus dan wajib diajarkan karena harus dijadikan antisipasi generasi yang akan datang agar terputus dari perilaku dan tindakan para pendahulunya dalam melakukan berbagai penyelewangan di negeri ini. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendidikan karakter yang ditetapkan karena dengan pendidikan karakter ini diharapkan mereka tercegah dari perilaku korupsi, praktik politik yang tidak bermoral, bisnis yang culas, penegakan hukum yang tidak adil dan sebagainya. Dan kesadaran akan pembentukan karakter yang baik yang benar merupakan kecenderungan global bukan hanya di Indonesia. Di banyak tempat masyarakat dunia membicarakan tentang karakter yang berkaitan dengan kemanusiaan dan bahkan dengan perdamaian dunia belakangan ini kita pun disibukkan dengan berbicarakan tentang pendidikan nilai pada nilai kemanusiaan. Dalam hal ini perlu adanya pendidikan karakter, yaitu menempatkan tradisi religius dan budaya berbagai jangkar perilaku dan pembentukan sikap dan sifat. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Anda. Dengan demikian, nilai-nilai karakter ini berdasarkan yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, rasa hormat dan tanggung jawab, sikap kritis, sikap terbuka, rasional, dan cerdas serta arif. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih atas pemahaman yang sudah kamu jelaskan dan kita tadi belajar bersama-sama mengenai keempat elemen tersebut dan kita sudah paham bersama-sama sekarang. Terima kasih ya. Baiklah, selamat beraktivitas kembali untuk hari ini.